Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Bek AC Milan Marco Pellegrino sedang membangun kembali karirnya di tanah kelahirannya Argentina. Setelah mengalami musim transisi di Italia, bek yang memiliki penilaian tinggi ini kembali ke Roma untuk memulai kembali. Dari hari-hari sulit di Independiente hingga menjadi pemain kunci di Huracan, penampilannya semakin solid. Pellegrino sendiri masih dimiliki oleh AC Milan dan dia sangat bersemangat untuk kembali ke San Siro dengan cara yang lebih kuat, seperti yang dia ungkapkan dalam wawancara eksklusif dengan Milan News. Tujuan saya saat ini adalah bermain di setiap pertandingan, terus berkembang, dan kembali ke Milan dalam posisi yang lebih kuat. Saya rindu untuk kembali ke Milanello. Anda tahu di Milan saya mungkin tidak mendapatkan waktu bermain yang saya butuhkan. Terus bermain untuk mendapatkan pengalaman adalah pilihan yang lebih baik. Saya harus belajar dari kesalahan saya. Jika saya mendapatkan kesempatan untuk kembali di masa depan, saya pasti akan menjadi pemain yang lebih matang, ujar Marco Pellegrino. Menurut media La Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez adalah pemain dengan kartu merah terbanyak di Serie A selama 6 tahun terakhir, menduduki peringkat kedua di antara pemain di 5 liga teratas Eropa. Dalam playoff Liga Champions pekan ini, diketahui jika bek kiri AC Milan Theo Hernandez itu diusir dari lapangan setelah mendapatkan kartu kuning kedua akibat diving di area penalti. Sejak bergabung dengan Milan pada 2019, Theo Hernandez sendiri telah mengumpulkan 6 kartu merah yang merupakan yang terbanyak di antara pemain Serie A selama periode tersebut. Bahkan itu terbanyak di 5 liga teratas Eropa. Hanya gelandang Montpellier, TJ Savanier yang menerima lebih banyak kartu merah, yakni 8 dalam jangka waktu yang sama dengan Theo Hernandez. AC Milan kini berada di titik kritis setelah serangkaian hasil buruk yang menggambarkan krisis mendalam di dalam tim. Kekalahan dari Torino dan performa mengecewakan sepanjang musim ini telah menimbulkan kekecewaan besar di kalangan penggemar, pemain, dan manajemen. Dengan pertandingan melawan Bologna yang dijadwalkan pada hari Jumat 28 Februari mendatang, Milan menghadapi momen yang menentukan untuk bangkit kembali atau terjebak dalam keterpurukan lebih lanjut. AC Milan saat ini telah berada di persimpangan jalan. Dengan pertandingan melawan Bologna menjadi ujian penting. Jika mereka gagal bangkit, konsekuensinya bisa sangat serius, termasuk kegagalan finish di posisi 4 besar dan kehilangan kepercayaan dari para penggemar. Namun, di tengah krisis ini, ada peluang untuk revolusi dan pembangunan kembali. Dengan kepemimpinan yang kuat, strategi yang jelas, dan perubahan mentalitas, Milan dapat kembali menjadi kekuatan dominan di Serie A dan Eropa. Penggemar rossoneri mungkin pesimis, tetapi sejarah menunjukkan bahwa dari krisis besar sering lahir kebangkitan yang luar biasa. Bek AC Milan Malick Thiaw mencatatkan rekor yang tidak diinginkan dalam kekalahan 2-1 dari Torino di Serie A pada Sabtu malam. Pemain asal Jerman itu mencetak gol bunuh diri hanya 5 menit setelah pertandingan dimulai, menjadikannya pemain kedua dalam sejarah Serie A yang mencetak 2 gol bunuh diri melawan lawan yang sama dalam satu musim. Gol bunuh diri terjadi akibat miskomunikasi yang konyol antara Mike Maignan dan Malick Thiaw. Sang kiper keluar untuk menghalau bola, tetapi malah bertabrakan dengan Thiaw yang akhirnya membuat bola bergulir masuk ke gawang kosong. Kesalahan ini memberikan keunggulan awal bagi Torino yang kemudian menjadi momen krusial dalam pertandingan tersebut. Gol bunuh diri ini memperpanjang catatan buruk Malick Thiaw melawan Torino musim ini. Sebelumnya ia juga mencetak gol bunuh diri dalam hasil imbang 2-2 pada pekan pembuka Serie A musim 2024-2025 ini.
Dengan 2 gol bunuh diri melawan Torino, Malick Thiaw menyamai rekor yang sebelumnya hanya dipegang oleh legenda Milan Franco Baresi yang mencetak 2 gol bunuh diri melawan Pescara pada musim 92-93. Meski begitu, sebagai pemain muda, ia masih memiliki waktu untuk membalikan keadaan dan membuktikan kualitasnya. Bagi AC Milan sendiri, kekalahan dari Torino ini menjadi pengingat bahwa banyak hal yang perlu diperbaiki, baik dari segi taktik, mentalitas pemain, maupun eksekusi di lapangan. Dengan pertandingan melawan Bolonya yang semakin dekat, tim asuhan Sergio Conceição harus segera bangkit untuk menghindari krisis yang lebih dalam. Pelatih AC Milan Sergio Conceição menghadiri rapat darurat pada Minggu pagi bersama para direktur klub menyusul kekalahan mengecewakan 2-1 dari Torino. Namun, meski performa Milan belakangan ini terus menurun, laporan terbaru mengungkapkan bahwa Dewan Direksi masih memberikan dukungan kepada pelatih asal Portugal tersebut. Diketahui jika AC Milan sedang berada dalam periode sulit dengan tersingkir dari Liga Champions oleh Feyenoord pada hari Selasa kemarin meskipun lawan mereka dianggap tidak dalam kondisi terbaik. Kemudian kekalahan dari Torino di Serie A memperpanjang tren negatif dengan hanya 1 kemenangan dalam 4 pertandingan terakhir. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, rapat darurat dilakukan pada Minggu pagi dengan menghadirkan Conceição, Ibrahimovic, Monchada, dan Forlani. Pertemuan ini bertujuan untuk menganalisis kekalahan dari Torino dan performa buruk dalam beberapa minggu terakhir. Meski hasil negatif terus berlanjut, Dewan Milan dilaporkan masih memiliki kepercayaan pada Conceição. Mereka menyalahkan kekalahan terbaru lebih kepada para pemain, bukan pelatih. Namun laporan dari calciomercato.com memberikan pandangan yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa tidak ada seorang pun di klub yang aman dari evaluasi, termasuk pelatih, staf, dan pemain jika performa buruk ini terus berlanjut. AC Milan harus segera bangkit untuk menjaga peluang mereka di Serie A dan memastikan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Pertandingan melawan Bolonya pada hari Kamis akan menjadi ujian penting bagi Conceição dan timnya. Jika hasil buruk terus berlanjut, dukungan Dewan terhadap Conceição mungkin tidak akan bertahan lama. Seperti yang dilaporkan calciomercato.com, kelanjutan performa buruk ini tidak dapat dipertahankan dan perubahan besar bisa saja terjadi di klub dalam waktu dekat. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.